warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum itu aku minta mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Sebelum itu aku mohon maaf karena di belakang aku ini ada baju-baju aku. Doain aja semoga bertahun aku bisa beli alat-alat yang buat sukses terus untuk buat konten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Walaupun hambanya banyak yang kufur, tapi nikmatnya tak pernah luntur. Maka dari itu marilah kita bersikap bersyukur dan bertafakur agar terhindar dari sikap kufur dan turkan buat Nabi yang mabrur. Ia sosok figur sekaligus pengatur, sehingga kehadirannya selalu membuat hati kita terhibur. Siapa lagi ia yang katanya belum makan jagung tapi namanya tetap agung, yang katanya belum pegang laptop tapi namanya tetap ngetop, yakni baginda yang setia, baginda yang bisa membagi waktunya sama rata dengan istri-istrinya yang lain, yakni Nabi agung kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, termasuk saya dan keluarga saya, kita kelak di yaumil akhir nanti menjadi pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang ada di Amerika, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kalam ilahi, untuk menyampaikan isi channel YouTube saya, yakni orang tua yang sedang dalam kesulitan, anaknya selalu bersabar. Orang tua yang sedang dalam kesulitan mencari rezeki untuk kita bahagia dunia. Apa? Kita sebagai anak harus bersabar. Yang kita pengen tidak bisa dibeli orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa membeli apa yang kita kepengen seperti orang yang mempunyai segalanya. Seperti para kawan-kawan kita yang punya mobil, sedangkan kita naik sepeda. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah yaitu nikmat. Karena kenapa naik sepeda? Itu adalah suatu nikmat. Pada zaman dahulu para leluhur itu naik sepeda. Keenakan para leluhur, mereka naik sepeda. Di zaman Nabi agung kita, mereka naik onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangin berapa jauhnya. Nabi agung kita hijrah. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, para alim ulama, para ustadz ustazah, kita sebagai anak memaklumi kondisi orang tua kita yang sedang di masa kini. Orang tua kita sedang kesulitan untuk membuat kita bahagia. Dan kita sebagai anak mempunyai kehormatan juga untuk memaklumi itu semua. Bukan kita jangan memikirkan ego kita, tapi yang kita pikirkan itu adalah satu. Kita pikirkan itu satu. Ketika orang tua kita sehat walafiat menikmati masa tuanya, di masa itu kita pikirkan kekurangan orang tua kita, yaitu satu, kita bisa membahagiakannya di depannya itu pintu Ka'bah. Orang tua kita bermunajat, dia mendoakan kita. Kurang-kurang kita bisa membahagiakannya, kita bisa menghajikannya. Tapi dari situ kalian janganlah berbangga, janganlah berbesar hati. Kalian bisa menghajikan kedua orang tua kita. Itu semua belum bisa membalas semua budi-budi mereka. Dari segi ibu mengandung kita 9 bulan. Ada yang 11 bulan, ada yang kurang juga.
Ibu yang menyusui kita. Bermalam-malam ibu tidak bisa tidur. Karena kenapa? Kita selalu menangis. Kita selalu menangis untuk lapar. Itu baru segi lapar. Gimana kalau kita yaitu demam, sakit, ibu tidak bisa tidur, ibu selalu menggendong kita. Dan orang tua laki-laki bukannya keenakan, tapi orang tua laki sedang memikirkan, alhamdulillah kalau kalian terlahir dari anak orang kaya, alhamdulillah kalian terlahir dari anak orang yang bercukupan. Gimana nasib orang-orang yang anaknya lahir dari seorang orang yang tidak bercukupan, orang yang rendah? Mereka anaknya sakit, bermalam-malam, bapaknya selalu pusing mencari apa, beli obat apa, harganya 300 sekian dan sekian. Bapaknya harus mencarinya dengan cara apapun demi anaknya sehat. Sedangkan kita, ketika kita dewasa, di masa sekarang orang tua yang sedang sulit, kita memaksa. Kita disinggung kawan, beli mobil. Ayo beli mobil. Apa hati kita? Pulang ke rumah, Pak, aku minta beli mobil. Astagfirullahaladzim, nak, saat ini kan sedang masa COVID-19. Intinya aku mau beli mobil. Kalau tidak, aku harus keluar dari rumah ini. Aku mau keluar. Mulai orang tua tadi berpikir, ya Allah, berikanlah aku rezeki, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, ya Allah. Nah, orang tua yang kayak gitu, masih enak kalau orang tuanya berdoa, berusaha, terus berusaha mencari uang, berusaha. Tapi kalau ada orang tua yang berdoa tanpa usaha, itu sia-sia. Kita sebagai anak harus mencontohkan kepada adik-adik kita atau kepada keluarga kita bahwa kita selalu sabar. Kesabaran kita akan dibalas di yaumil akhir nanti. Gimana ini? Ya, kita akan dibalas. Kita harus sabar. Kita tidak mempunyai ini, kita harus sabar. Jangan pernah kita memaksa, satu kali pun kita harus memaksa kedua orang tua kita. Saya sabar. Saya belum ada ini, saya sabar. Saya kena musibah, saya sabar. Kata siapa sabar itu ada batasnya? Sabar itu tiada batasnya. Kata siapa? Kata Al-Mukarram Al-Aziz Romo Kiai Muhammad Erlin, pengasuh pondok pesantren Mambolikam. Beliau pernah mengaji dan saya itu saat itu saya sedang ngaji. Dan apa kajian itu? Sabar tidak ada batasnya. Ya. Maka dari itu saya sarankan kepada para kakak, para adik, para sedulur dimanapun kalian berada, wabil khusus mohon maaf yang lebih senior dari saya mohon perjuangannya. Semoga saya bisa sukses ke depannya untuk membuat channel-channel yang lebih dari ini. Dan kita harus bersabar. Kita doakan bumi tercinta ini sehat walafiat, dan insya Allah tahun depan dan bulan ini corona menghilang. Dan sebentar lagi mau masuknya bulan suci Ramadan. Saya berpesan, marilah kita sucikan hati kita. Kita buang segala kotoran pemikiran kita. Kita buang sikap negatif kita. Kita buang seluruh hawa nafsu yang berkaitan dengan dengan negatif, kita buang. Mari kita bersama-sama mengelola hati kita yang kotor sehingga kita sucikan kembali. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan, yang belum ketemu ataupun yang jauh, sanak dulur, kakak, atau dimanapun para alim ulama yang belum saya bertemu, saya mohon maaf dan saya mohon doanya. Semoga saya semangat terus membuat konten ini. Thanks. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.